Ahli, terima kasih sudah menjadi hakim. Ya, kami melanjutkan. Bukannya minggu lalu hanya 3 terdakwa yang belum, atau mungkin penasihat hukum melanjutkan pertanyaan? Iya, takut nanti kalau kami duluan nanti nggak kebagian lagi, biarkan saja. Kami dari sisi hukum saja. Mohon ahli. Di sini dalam perkara ini terdakwa didakwa terhadap Pasal 1 Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1961. Saya bacakan yang di dalam persidangan aja. Tersangka sehubungan dengan tindak pidana yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak sebagaimana dimaksud. Nah, itu isi daripada Pasal 1 Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 51. Kami belum masuk kepada dari rangkaian tadi yang mana yang didakwakan. Apakah ahli bisa memberikan pendapat kepada kami? Kenapa namanya Undang-Undang Darurat? Kedua, apa makna undang darurat? Apakah itu sama dengan Perpu? Ketiga, apakah undang-undang ini pernah disahkan oleh DPR RI? Keempat, yang terakhir, undang-undang ini pemahaman kami, bukan ada pemahaman, kami mohon pendapat dari ahli karena profesor, doktor dan seterusnya. Undang-undang dibuatkan pada waktu itu, keadaan pada waktu itu. Nah, apakah undang-undang itu masih sama dengan keadaan sekarang? Mohon pendapatnya. Ya, saya jawab jujur saja, saya tidak mempelajari tentang kenapa undang-undang itu disebut undang-undang darurat. Tetapi saya, dalam pemahaman saya adalah ada kondisi negara yang sedang darurat sehingga keluarlah produk undang-undang seperti itu. Tetapi undang-undang itu apakah masih berlaku? Ya, masih berlaku sampai dengan saat sekarang masih berlaku karena belum dicabut. Nah, setahu saya saat itu sedang berlaku kita sedang berlaku. Di Indonesia ini pernah terjadi masa darurat militer dan darurat sipil. Nah, kalau undang-undang itu terbit pada masa darurat sipil atau darurat militer, setahu saya itu disebut undang-undang darurat, gitu ya. Nah, darurat ini dalam konteks undang-undang bukan ini kita darurat banget nih keluarkan undang-undang, itu produknya Perpu. Ya, Perpu itu dibolehkan, tapi dalam peraturan perundang-undangan kita kalau kita waktu itu hanya berlaku 90 hari, nanti dibawakan ke DPR. Dan apabila dalam 90 hari itu tidak disahkan sebagai undang-undang, maka dia tidak lagi berlaku Perpu. Ya, tapi saya maaf majelis hakim, salah satu yang saya kritisi terhadap sidang online adalah produk yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung terkait Mahkamah Agung dengan niat baik mengantisipasi keadaan bahwa orang tidak bisa hadir, maka ditentukan dengan produk undang-undang, dengan produk perma untuk sidang online. Saya menganggap Mahkamah Agung dengan itikat baik, tapi salah produk hukumnya. Seharusnya Mahkamah Agung ini hukum acara produknya harus undang-undang, tidak boleh perma. Kecuali petunjuk teknis, petunjuk kepada hakim. Oleh karena itu saya mengatakan bahwa seharusnya Mahkamah Agung datang kepada Presiden, Pak Presiden, ini perma kami ini tolong dijadikan Perpu. Ada keadaan darurat. Perpu itu kemudian nanti setelah 90 hari DPR disahkan menjadi undang-undang untuk meresmikan hukum acara yang sedang sidang online. Tapi sidang online itu saya menganggap perlu, sangat perlu. Cuman produk hukumnya yang salah. Sampai sekarang saya mengatakan, saya tidak pernah bergeming mengatakan salah. Tidak pernah bergeming mengatakan perma itu produk hukum yang tidak sesuai untuk keperluan hukum acara.
seharusnya untuk acara itu adalah setingkat undang-undang, terbitnya dalam bentuk perpu untuk hukum acara ya. Karena sidang online itu adalah hukum acara, nggak boleh hukum acara itu di bawah undang-undang kecuali petunjuk teknis. Nah, kembali ke tadi Pak, inti pertanyaan Bapak, kalau Bapak melempar saya tangkap tadi, apakah itu masih berlaku undang-undang darurat itu? Berlaku Pak. Oke. Berlaku. Selanjutnya, undang-undang tadi pasal 1 menjadi dakwaan, tapi tidak semua rangkaian-rangkaian yang saya sebut koma tadi saya bacakan. Dalam dakwaan ke-1 dikatakan orang yang melakukan atau turut melakukan perbuatan tidak pidana yaitu tanpa hak menerima, menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata api yang di depan ini, amunisi yang di depan ini, atau sesuatu bahan peledak, yakni berupa 4 pucuk senjata api dan 117 peluru tajam. Ini dakwaan pertama. Sementara dalam dakwaan kedua dikatakan membantu melakukan tindak pidana yang tanpa hak, tapi rentetannya sama. Jadi, pasal utamanya, pasal yang menyebabkan timbul tuduhan kepada terdakwa tetap pasal 1. Tetapi terkait dengan penyertaannya di dakwaan pertama digunakan turut melakukan pasal 55, kemudian di dakwaan kedua kalau tidak terbukti turut melakukan maka dicantolkan pasal 56 membantu melakukan, itu yang saudara tunjukkan. Yang ingin kami pertanyakan kepada ahli dari pengalaman maupun ilmu pengetahuan yang ada. Tadi dikatakan di dakwaan kedua dikatakan adalah membantu melakukan. Sementara dakwaan pertama dikatakan adalah yang melakukan atau turut melakukan. Apakah yang dimasukkan tadi itu kaitan dengan menerima 4 pucuk atau 170 peluru, menyerahkan dan seterusnya? Karena dalam persidangan tidak pernah ada saksi yang mengatakan barang-barang ini berhubungan dengan terdakwa, kecuali hanya mengenai pengakuan dari seseorang mengatakan bahwa uang yang diberikan itu untuk membeli ini. Mohon pendapat ahli. Jadi kan gini, kalau Anda membedah surat dakwaan, kalau saya menangkap surat dakwaan itu adalah surat dakwaan alternatif. Boleh saja alternatif. Kalau tidak terbukti turut melakukan, maka berdasarkan fakta persidangan nanti mungkin jaksa akan masuk membantu melakukan. Makanya saya nggak tahu apa yang lebih diyakini dari fakta persidangan ini. Atau fakta persidangan bisa saja nanti jaksa penuntut sampai kepada doa Pak Kiflan tadi. Kita nggak tahu gitu ya. Karena sampai dengan nanti ada rentut dari jaksa di lembaga kejaksaan tidak sama dengan lembaga pengadilan Pak. Jadi mohon izin Pak, saya memberikan pencerahan kepada Pak Kiflan, bukan kepada teman-teman jaksa. Kalau di pengadilan sepenuhnya kewenangan itu ada di tangan hakim. Kalau di penuntutan ada rentut yang dibuat berjenjang dari tim penuntut umum, pendapatnya apa, berapa masa lama itu nanti naik ke, mungkin kalau ada perkara-perkara tertentu ke Kejari dulu, nanti ke Aspidum, ini perkara umum sampai ke Kajati, nanti bahkan dalam perkara-perkara tertentu kemungkinan seperti kasus Pak Kiflan ini bisa saja sampai kepada jaksa agung. Saya nggak tahu kebenarannya. Ini hanya asumsi saya. Setidaknya jam hidup sampai ini laporannya, ya. Setidaknya, jadi Pak Kiflan mohon jangan terlalu istilahnya Anda istighfar atau apa. Bisa saja
teman-teman jaksa penuntut umum ini semangatnya sama dengan yang Bapak doakan, tapi pendapat dari akhirnya belum tentu sama. Tapi Bapak selalu berdoa kepada Allah membuka pintu hati majelis hakim. Karena kemudian sepenuhnya ada di majelis hakim loh Pak. Ya. Nah, walaupun nanti majelis hakim pun sangat besar kemungkinan akan ada pemeriksaan kenapa putusannya seperti ini. Karena sistem hukum kita ini ada lembaga-lembaga yang struktural dan non-struktural melakukan pengawasan terhadap semua persidangan. Tetapi tidak boleh kepada materi putusan. Pak, kembali kepada pertanyaan Bapak tadi. Pertama, surat dakwaannya, struktur surat dakwaannya tidak salah menurut saya. Boleh alternatif. Kemudian Bapak lihat kalau rangkaian ceritanya itu, ya kan, melakukan ini, itu adalah di akhirnya nanti akal. Boleh salah satunya, tidak harus semua. Beda halnya kalau dan, maka seluruh itu menjadi unsur. Nah, kemudian tentu saya tidak boleh memberikan penilaian terhadap keterangan saksi, tetapi saya menyampaikan sebuah pemikiran hukum gitu. Hakim akan sampai kepada tahap penilaian dari keterangan-keterangan yang alat-alat bukti yang dihadirkan ke persidangan terpenuhi tidak unsur itu secara sempurna. Dalam hukum pembuktian, setiap unsur itu harus bisa dibuktikan minimum dengan 2 alat bukti. Setiap unsur. Kata misalnya setiap orang membawa senjata api, misalnya yang dituduhkan adalah membawa atau memberikan uang untuk membeli senjata api. Hakim harus baru bisa menghukum setelah ada 2 alat bukti yang menyatakan benar beliau memberikan uang untuk membeli senjata api. Kalau keterangan satu tok seperti yang sudah saya jelaskan pada yang lalu, bukan berarti itu tidak ada keterangan. Bukan berarti gugur saksi itu tetap keterangan saksi sah kalau dia diterangkan di bawah sumpah dan memenuhi syarat formil dan material. Namun belum cukup untuk menghukum orang. Jadi unus testis itu salah kalau terjemahkan kalau satu saksi bukan saksi. Satu saksi tetap saksi, tapi tidak cukup untuk menghukum orang. Begitu Pak. Ya. Terima kasih Adi. Cukup yang mulia? Ya, selesai. Cukup yang mulia.